Kecelakaan hindsight yang dialami Marc Marquez, Repsol Honda saat warm up kelas MotoGP pada Pertamina Grand Prix of Indonesia membuatnya harus menepi kembali. Selain mengalami gegar otak ringan, pembalap asal Spanyol itu juga mengalami diplopia alias penglihatan ganda. Ini kali kedua dalam 6 bulan terakhir Marquez mengalami hal tersebut. Kondisi tersebut membuat Honda sekali lagi harus mencari pembalap pengganti Marc Marquez. Pabrikan asal Jepang wajib memilih pembalap pengganti untuk Grand Prix mendatang di Argentina dan Amerika Serikat jika Marquez dianggap tidak fit. Honda Racing Corporation atau HRC seperti semua tim lainnya diberikan waktu 10 hari untuk memilih pembalap menjelang GP berikutnya di kalender. Alasan panjangnya waktu bagi tim-tim untuk mencari pembalap pengganti adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi. Misalnya, jika seorang pembalap mengalami cedera atau terjadi force majeure di Argentina akhir pekan depan, tanggal 1-3 April, mereka tidak perlu mencari pengganti untuk Grand Prix Amerika hanya 7 hari kemudian, tanggal 8-10 April. Namun, mereka akan diminta untuk menyebutkan satu nama untuk balapan pembuka di Eropa yang akan digelar di Portimao, Portugal pada 24 April. Ketika ada libur akhir pekan di antara Grand Prix, maka pembalap pengganti harus ditunjuk pada saat balapan berikutnya bergulir. Jadi, jika seorang pembalap tidak mampu berlomba dan tidak ingin membuang waktu untuk menggantikannya, tetap saja ada batasan waktu untuk memilih pengganti. Untuk kelas MotoGP, batasan waktu yang diberikan kepada tim untuk mengusulkan nama pembalap pengganti adalah 2 jam sebelum kualifikasi. Untuk kasus Honda, dalam beberapa waktu terakhir, mereka biasanya meminta pembalap penguji Stephen Bradl untuk menggeber RC213V kala Marc Marquez mengalami cedera. Rumor bursa transfer pembalap MotoGP semakin panas diperbincangkan. Kecelakaan Marc Marquez membuat Repsol Honda makin dikaitkan dengan Fabio Quartararo. Cedera berulang kalinya, Marc Marquez bisa membuat Honda melemah dan butuh segera pembalap kuat yang menjanjikan. Fabio Quartararo pun jadi antrian paling pertama yang digosipkan jadi incaran Repsol Honda. Namun di sisi lain, rumor tersebut juga tidak lepas dari sikap Fabio Quartararo yang masih menggantungkan Yamaha. Raihan podium runner-up di MotoGP Indonesia 2022 tampaknya belum bisa mempengaruhi ketegasan sikap El Diablo. Pembalap asal Prancis itu masih belum mau menandatangani kontrak perpanjangan dengan Yamaha. Meski kontraknya saat ini akan habis di akhir tahun 2022. Yamaha menegaskan masih akan terus memprioritaskan Fabio Quartararo. Prioritas kami adalah memperpanjang kontrak Fabio, kata manajer tim Yamaha, Richard Vies. Jika kami mencapai kesepakatan dengan Fabio, maka dalam keadaan normal, kami tidak punya lowongan di tim pabrikan, imbuhnya. Richard Vies sendiri sebelumnya mengakui bahwa Fabio Quartararo telah mendapat tawaran tim lain. Tak ayal hal itu cukup membuat pabrikan Iwata cemas. Hal itu tidak lepas dari fakta bahwa tidak ada pembalap Yamaha lainnya yang mampu mengendalikan M1 sebaik Quartararo. Sembari menunggu keputusan Fabio Quartararo, rumor lain pun berkembang di mana Yamaha disebut-sebut mulai mengincar pembalap WSBK, Toprak Razgatlioglu dengan serius. Toprak Razgatlioglu
yang berada di tim Pata Yamaha pada ajang WSBK memang sudah digembar-gemborkan akan pindah ke MotoGP. Namun, perwakilan dari manajer juara dunia WSBK 2021 itu menegaskan bahwa ia mampu pindah ke MotoGP asal diberi kursi di tim pabrikan Yamaha. Kalau cuma di tim satelit, Razgat Lioglu enggan pindah keluar. Toprak bersama Pata Yamaha di WSBK, jelas dia bercita-cita untuk mendapatkan pijakan di tim pabrikan Yamaha di MotoGP, kata Lin Jarvis mengiyakan. Namun, kami hanya bisa membicarakannya jika ada kursi yang tersedia, kata Jarvis. Keseriusan Yamaha ingin merekrut Toprak Razgat Lioglu mulai terlihat dari acara bicara Lin Jarvis yang yakin pembalap asal Turki itu akan cocok dengan M1 Yamaha di MotoGP. Toprak Razgat Lioglu memiliki tinggi 182 cm, hampir setara dengan Valentino Rossi. Mantan bintang MotoGP Jorge Lorenzo belak-belakan membeberkan kelemahannya selama berkarir di MotoGP. Tak disangka, ternyata titik lemah Lorenzo adalah kurang tidur. Ex-Fuera, julukan Lorenzo, bisa dibilang merupakan salah satu pembalap tersukses yang pernah bertarung di dunia MotoGP. Naik ke kelas utama pada musim 2008, dia langsung bisa bersaing di papan atas klasemen bersama rekan setimnya di tim pabrikan Yamaha, Valentino Rossi. Sepanjang 11 tahun karirnya di MotoGP, Lorenzo berhasil mengantongi 3 gelar juara yang masing-masing diraihnya pada musim 2010, 2012, dan 2015. Bahkan, saat menyabet trofi perdananya, dia unggul 138 poin dari sang runner-up yang berseragam Repsol Honda, Dani Pedrosa. Kendati demikian, di balik kesuksesannya itu ternyata Lorenzo punya satu kelemahan yang tak diduga-duga, yakni sering tidur terlalu larut. Padahal menurut Lorenzo, jika dia bisa tidur lebih awal, mungkin dia bisa meraih lebih banyak gelar di MotoGP. Saya adalah pekerja keras. Ketika saya sampai di paddock, saya banyak bekerja. Tetapi saya punya masalah. Saya tidur sangat larut, kata Lorenzo. Jika saya lebih disiplin, tidur lebih banyak, dan tidur 2 jam lebih awal, saya akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu adalah satu-satunya titik kelemahan saya. Saya juga banyak diganggu oleh teman-teman saya yang membuat saya tidur lebih larut, imbuhnya. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.